Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama dari Digital Agency Training. Bukan video pertama ya, maksud saya video kedua, tapi ini materi pertama. Kenapa Digital Agency? Apanya yang kenapa? Jadi, klaim saya kemarin kan adalah bahwa Anda bisa hasilkan 10 juta per bulan dalam 30 hari via Digital Agency. Video ini saya bakalan bahas kenapa kok klaim ini masuk akal, dan kita bakalan bahas satu-satu, yaitu 10 jutanya, kemudian 30 harinya, kemudian digital agency-nya, di aspek digital agency-nya. Kenapa kok bisnisnya harus digital agency, kok bukan bisnis lain? Jadi, kenapa bisnis digital agency? Pertama, karena digital agency itu luar biasa minim modal, kemudian Anda tidak perlu pengalaman tanpa pengalaman. Yang ketiga adalah high profit marginnya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi saya bakalan jelaskan satu-satu mulai dari minim modal. Seberapa minim modal bikin digital agency? Anda bikin digital agency, Anda tidak perlu kantor. Saya kerja di rumah dan seluruh staff saya kerja di rumah ya. Apalagi sekarang corona WFH. Saya sebelumnya WFH. Boleh apa enggak ya di YouTube bilang corona ya? Kalau videonya unlisted sih enggak masalah ya. Tapi yang jelas saya sebelumnya COVID ini saya sudah kerja di rumah masing-masing staff saya dan saya. Tak perlu kantor, tak perlu lahan, tak perlu tempat, tidak usah stok barang, tidak usah gudang, tidak usah inventory, juga nggak usah advertising. Maksudnya advertising tradisional ya, advertising digital masih butuh ya, yaitu berupa flyer, brosur, spanduk, papan nama dan lain sebagainya. Itu semua nggak butuh, tapi tetap harus trusted. Dan trusted ini pokok secara online trusted. Untuk bisa trusted secara online, minimal digital agency Anda wajib punya benda-benda ini. Pertama adalah online presence, kehadiran Anda secara online, yaitu situs itu anak dari domain dan hosting ya. Anda kalau punya domain dan hosting, maka Anda bisa bikin situs. Nah, itu biayanya kurang dari 1 juta untuk 3 tahun. Nanti saya jelaskan kenapa kok seperti itu. Dimana online presence ini website, sosial media plus kartu nama premium. Website biayanya murah, kurang dari 1 juta setahun. Itu juga sudah termasuk kartu namanya ya. Kalau sosial media kan gratis ya kan. Kemudian Anda juga butuh portofolio dan success stories. Ini luar biasa penting, dan ini semua gratis. Anda bisa bikin sesuai skill yang Anda saat ini tidak punya atau yang Anda saat ini sudah punya. Kalau Anda tidak punya, nanti Anda tinggal belajar aja, gampang. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian daftar harga paket jasa Anda harus punya itu. Kemudian Anda harus punya kontrak kerja dan scope of work, itu juga gratis, gampang bikinnya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kenapa kok tanpa pengalaman bisa? Tadi tentang minim modalnya ya, sangat-sangat minim modal, kurang dari 1 juta Anda bisa bikin digital agency sendiri. Sekarang kenapa kok tanpa pengalaman bisa? Karena ini ya, hint, Google dan YouTube. Sekarang sudah tahun 2020, Anda mau belajar apa saja yang Anda mau, Anda bisa pergi ke Google dan YouTube. Dan kalau Anda lihat ya, sebenarnya penawarannya di digital agency kan kurang lebih kan kayak gini ya kan. Biasanya lihat paling apa sih, jualan web development, web maintenance, article creation, bikin graphic design, bikin YouTube marketing, Google Ads Management, Google My Business, Search Engine Optimization, bla 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 dan lain sebagainya. Anda tahu nggak, ini semua bisa Anda pelajari. Ada yang Anda bisa pelajari dalam waktu 1 hari atau kurang ya. Kayak misalnya article creation ini Anda belajar di saya, paling belajar 30 menit aja Anda sudah bisa bikin artikel, luar biasa cepat, tidak usah pakai ngetik. Anda kalau ngetiknya lama, ya sudah, tidak usah pakai itu. Article creation, graphic design, nanti saya ajari basicnya ya. Tapi Anda kalau grafik ini tetap butuh skill khusus ya. Jadi Anda kalau mau belajar, Anda pergi ke YouTube pakai Adobe apa ya, ada kok alternatif software gratisnya ya. Jadi bukan Adobe Illustrator ya. Ada juga misalnya pakai game, misalnya pakai apa saya lupa, Inkscape ya, Inkscape. Nah, itu yang saya lupa dan sekarang saya ingat ya. Kemudian YouTube marketing. Ini web development nih, Anda belajar 3 hari aja Anda sudah bisa bikin situs luar biasa bagus. Sebenarnya kalau cuma bikin situs saja, yang situs kan macam-macam ya. Ada misal situs company profile dan lain. Anda belajar 15 menit ke saya, insya Allah Anda sudah bisa bikin situs luar biasa gampang sekali, dan situsnya pun bagus. Anda belajar ke saya, nanti nggak bikin situs aneh, ecek-ecek, Anda
Anda bikin situs bagus sekarang 2020, sekarang sudah ada banyak alat untuk mengotomatisasi banyak hal, banyak software dan lain sebagainya. Anda belajar sebentar, Anda bisa bikin Google My Business juga gampang, search engine optimization juga gampang, minimal basicnya untuk corporate ya, untuk corporate dimana Anda apa itu namanya, ya nanti saya jelaskan lah. Pokoknya intinya ini semua bisa dipelajari dengan sangat mudah karena ada Google dan karena ada YouTube. Kalau ini agak ribet sedikit, tapi Anda tidak perlu yang versi ribet-ribet untuk Anda jual di corporate itu. Anda butuh versi basicnya saja, Anda sudah cukup ya, termasuk FB Ads Management, Social Media Management, produk fotografi. Fotografi kelihatannya kan sulit ya kan, produk fotografi, harus punya kamera, harus punya studio dan lain sebagainya loh. Tapi produk fotografi itu macamnya juga ada banyak. Misal produknya kalau kecil loh, Anda cuma butuh modal kamera saja, misal kamera, lighting paling ya cuma lampu payung atau apa itu namanya LED yang bentuknya kotak ya, itu nanti detailnya nanti Anda bisa belajar sama saya, nanti saya coba buatkan ya. Tapi Anda kalau mau belajar lebih detail pun Anda bisa belajar di YouTube. Dan misal Anda pakai kamera mirrorless misalnya A6300, Anda lihat di YouTube, Anda bisa cari. Kan kamera itu kan ribet karena banyak settingnya ya kan, ada ISO, ada apa, ada aperture dan lain sebagainya loh. Itu Anda cari aja di YouTube kayak setting untuk A6300 untuk apa gitu. Jadi nama kamera, terus setting, terus untuk keperluan apa, itu nanti sudah diajarkan semua settingnya. Jadi sangat-sangat luar biasa gampang. Pokok Anda ngerti aja perlu belajar apa, semua itu bakalan gampang terkait tentang digital agency ini. Jadi luar biasa sekali. Dan ini profit margin dari digital agency ini bener-bener gila ya ini ya, HIN plus 95% gross profit. Jadi lebih dari 95% dari nilai transaksi itu adalah gross profit Anda. Menghitung profit margin seperti ini ya untuk Anda yang belum tahu. Jadi revenue dikurangi cost itu sama dengan gross profit. Maksudnya revenue itu ya omset Anda, misalnya nilai transaksinya berapa, kemudian setelah itu dikurangi biaya, dan biaya ini semua luar biasa rendah sekali ya. Nah itu adalah gross profit Anda. Jadi misalnya ini contoh ya, website development, misalnya revenue omsetnya misalnya nilai transaksinya 10 juta. Nah itu biayanya Anda untuk bikin itu kurang dari 1 juta aja. Untuk domain dan untuk hosting itu tidak mahal, sangat-sangat murah sekali. Dan gross profit Anda bisa 9 juta alias 90% dari revenue Anda adalah gross profit Anda gitu ya. Begitu juga dengan artikel marketing ya. Misal revenue 100.000, Anda misal jual artikel misalnya berapa ratus kata gitu, kayak berapa ribu kata ya. Kalau 100.000 sih biasanya sih 1.000 kata ya. Terus costnya paling cuma listrik sama ngetik. Dan ini pun saya nanti ada video di mana video teknis ya, ini kan video konsep ya. Di video teknis nanti saya ajarin untuk bikin artikel gak usah pakai ngetik, sangat gampang sekali. Sekarang 2020 Anda bisa ngetik, cuma tinggal ngomong ya. Anda bikin artikel cuma butuh ngomong aja, itu bisa sekali ya. Sehingga gross profitnya 99.000 alias 99%. Dan ini ya profit margin tiap jasa ya, sekitar seginian. Lihat ini, nggak ada yang 80%, semuanya tinggi semua. Web development tinggi, web maintenance apalagi, loh situsnya sudah ada, cuma tinggal di maintenance, cuma butuh waktu Anda ya. Article creation, graphic design juga apa sih modalnya ya, modal awal butuh, tapi itu kan bukan biaya variabel ya kan. Jadinya apa itu namanya bisa 99% profit marginnya. YouTube marketing dan lain sebagainya semuanya berkisaran di 90%. Kalaupun ada beberapa industri ya, ada beberapa jasa di mana butuh modal awal yang tinggi, misalnya graphic design, misalnya Anda harus punya pennya terlebih dahulu untuk bisa bikin logo langsung di layar laptop Anda. Tapi sebenarnya Anda tradisional aja, pakai mouse, pakai laptop Anda dan pakai software gratis ya juga bisa, misal pakai Inkscape, misal pakai GIMP gitu ya, juga sangat-sangat bisa sekali ya. Dan lain sebagainya, semuanya
profit marginnya sangat-sangat tinggi dan nilai transaksinya pun cukup besar. Misal web development ini tergantung dari jenisnya, karena kalau situs jenisnya kalau ribet ya, karena ada situs simple, ada situs ribet. Situs ribet misal ada add to cart-nya, ada fungsi gini bisa ngecek transaksi dan lain sebagainya ya kan. Jadi harga terendah untuk misal situs company profile buat perusahaan gitu-gitu aja ya 5 juta. Dan web development ini ya nanti saya jelaskan dulu. Kok kan ada situs 300.000, ya itu situs itu harga itu ditentukan oleh pertama seberapa banyak kustomisasi, juga dari pages ya, seberapa banyak halaman. Anda kalau lihat misal situs yang misalnya harganya 300.000, 350.000 itu Anda kalau lihat template-nya biasanya milih ya kan, biasanya orangnya itu milih, jadi sudah ada template di depan matanya dia, terus ya sudah dia pilih mana yang dia pengen. Terus biasanya jumlah halamannya sedikit, tidak bisa banyak, misalnya cuma maksimal 4 halaman atau 5 halaman seperti itu ya kan. Tapi kalau Anda misal bikinnya, kalau saya biasanya bikin situs, tidak ada saya bikin situs 5 halaman, bikin situs ya 100 halaman, bikin situs ya 300 halaman dan lain sebagainya. Loh, kok situsnya besar-besar? Ya nanti saya jelaskan kenapa kok situsnya kok jumlah halamannya kok banyak-banyak ya. Minimal biasanya 10 ya kan, 10, 15. Nah, itu biasanya ya sekitar 5 juta. Dan juga biasanya tergantung dari situsnya itu bisa bertahan berapa lama. Maksudnya kan ada biaya bulanan kan, kayak misalnya hosting dan domain. Nah, itu biasanya yang 350 misalnya untuk biaya 1 bulan, nanti ada perpanjangan lagi tiap bulan untuk hostingnya dan lain sebagainya. Jadi ada kalau jual ya sudah langsung jual mahal, jangan jual murah ya, langsung jual mahal, langsung Anda paket 3 tahun harganya segini. Nah, seperti itu ya. Oke, bahkan bisa sampai 35 juta misalnya kalau situsnya ribet banget dan lain sebagainya. Web maintenance per bulan antara 1 juta per bulan sampai 5 juta per bulan, tergantung yang di maintenance seberapa ribet ya, dan situsnya seperti apa. Nah, ini biasanya orang kalau nggak ngerti ya, klien Anda, karena dia nggak ngerti tentang gini-ginian ya, dia maintenance ya sudah, padahal paling cuma sama kita paling nanti cuma diapain, cuma diupdate plugin misalnya, cuma di backup misalnya, atau apa kayak, atau cuma diperpanjang hostingnya atau apa, yang sebenarnya cuma butuh waktu 15 menit tapi kita bisa charge harga segini, 1 juta per bulan, bahkan bisa sampai 5 juta per bulan. Terus article creation ya, bisa Anda paket per 30 artikel. Nah, ini bisa 1 juta per bulan atau 900.000 per bulan ya. Ini saya saya sederhanakan 300.000, maksud saya 900.000 per bulan untuk 30 artikel. Kenapa kok 30 artikel per bulan? Karena kan gini, 1 bulan kan sekitar 30 hari. Jadi ini maksudnya itu untuk kalau misalnya situs update 1 artikel per hari gitu ya. 900.000 per bulan, jadi 1 artikel kan sekitar 30.000. Itu untuk artikel yang jumlah kata paling sedikit, biasanya 500 kata. Kalau jumlah katanya banyak, terus juga 30 artikel, juga dikasih gambar dan lain sebagainya, maka bisa sampai 5 juta per bulan. Graphic design tergantung jenis dan paket ya, bisa 200.000 cuma untuk desain logo doang, atau 5 juta untuk paket komplit. Terus Google Ads Management tergantung budget. Orang kalau budgetnya kalau sekitar 3 juta, maka biayanya ini gimana ya cara ngilangin ini ya, nggak bisa ini kayaknya ya, aduh, 500.000 per bulan dan lain sebagainya. Anda bisa lihat sendiri di sini ya, saya nggak bakalan panjang-panjang, tapi yang jelas nilai transaksi tiap jasa bisa paling kecil ya ini 200.000, dimana ini paling kecil ya produk foto ya, dimana ini tuh biasanya hitungannya per frame ya. Jenis produknya kalau misal beda-beda ya kan, misal produk makanan atau misal produk itu kan bisa ya, ada produk makanan, ada produk fashion seperti itu ya kan. Nah, itu kalau misalnya produk makanan saya ditaruh produk kecil ya, ditaruh di mini studio gitu, di foto, oke, bisa murah, misal 50.000. Tapi kalau misal baju juga bisa ditaruh di hanger, baju bisa ditaruh di manekin, baju juga bisa pakai model. Nah, itu bisa sampai misal 300.000 per bulan, 300.000 per frame, bahkan lebih ya kan, bahkan lebih. Dan itu pun ini cuma untuk 1 foto, nggak mungkin orang jualan produknya cuma 1, produknya biasanya orang punya banyak, jadi ini tinggal dikalikan aja. Jadi ya seperti itu, nilai transaksinya banyak-banyak dan semuanya jadi profit Anda gitu ya. Dan ini adalah syarat Anda mungkin untuk punya
profit margin setinggi ini. Syaratnya adalah Anda punya skill Anda tinggi untuk melakukan ini semua. Anda bisa kasih kustomisasi ke klien Anda. Jadi dia nggak template gitu doang ya. Dia nggak apa itu namanya? Dia nggak milih template yang sudah ada terus Anda cuma tinggal tempel logo atau apa gitu. Tapi Anda bisa sediakan jasa yang custom khusus untuk klien Anda. Nah, itu profit margin Anda bisa tinggi. Terus juga know-how Anda, jadi software apa yang bisa dipakai untuk mempercepat ini, untuk mengotomatisasi ini dan lain sebagainya. Anda ngerti itu semua, sekaligus juga syarat paling penting Anda bisa bikin produk tersebut laku, jasa tersebut laku. Jadi kita bakalan bahas tentang laku di beberapa slide selanjutnya. Laku itu apa sih? Laku itu kan artinya adalah cukup percaya untuk mau beli. Anda jualan sesuatu, jual jasa di digital agency Anda itu laku kalau orang cukup percaya untuk mau beli. Jadi elemen percaya untuk mau beli itu apa? Pertama, orang harus kenal dulu. Nah, ini biar kenal Anda harus punya identitas dan Anda harus punya presence. Oke, nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya untuk identity dan presence ini maksudnya apa. Kemudian orang harus suka, dimana suka itu suka sama kerjaan Anda dan suka sama harga Anda. Jadi Anda harus punya portofolio, success stories dan lain sebagainya seperti itu, dan juga Anda punya pricing, Anda punya daftar harga. Kemudian setelah kenal suka, maka elemen selanjutnya adalah percaya sampai mau beli, percaya dan beli. Jadi CTA itu maksudnya call to action. Jadi orang harus gampang untuk beli ke Anda, untuk order ke Anda. Misal ada tombol WhatsApp untuk order ke Anda, jadi orang mau order gampang. Ada kontrak jadi jelas yang Anda kerjakan dan apa yang Anda tidak kerjakan, apa yang Anda butuhkan dan lain sebagainya. Kemudian kanselasi seperti apa, one prestasinya seperti apa dan lain sebagainya, itu semua jelas dan ada garansi. Jadi garansi apa gitu, misalnya ini saya jelaskan lebih lanjut ya di video selanjutnya. Tapi yang jelas bisnis Anda butuh garansi kalau Anda pengen orang itu lebih gampang untuk laku ya. Biar orang lebih mau untuk beli produk Anda harus ada garansinya. Ini tidak apa ya, saya cerita sedikit. Saya salah satu produk saya kan fokusnya ke SEO ya, search engine optimization ya. Nah, itu garansi saya adalah garansi pasti ranking garansi ranking dalam 7 hari. Kalau nggak ranking dalam 7 hari uang Anda kembali ya. Terus garansi pasti ada yang telepon, garansi yang telepon order, garansi yang order pasti garansi profit Anda ya. Misal orang order ya kan. Orang order, nah garansi profit yang Anda dapat dari orderan yang saya hasilkan itu lebih tinggi dari biaya Anda kasih ke saya. Itu semua kalau tidak terpenuhi maka dia berhak uangnya mereka kembali. Nah, kayak gitulah orang gimana nggak beli dari saya. Luar biasa gila kalau mereka sampai nggak beli ke saya. Lawang saya garansi pasti ranking, garansi pasti garansi pasti laku produknya ya kan, saya anukan garansi pasti laku dari saya, dan lakunya pun profitnya harus lebih tinggi dari biaya yang saya chargekan dalam sebulan. Kalau enggak ya saya refund yang kalau dia misal profitnya kurang dari saya, sudah saya refund. Saya nggak suka orang kalau nggak bahagia kerjasama dengan saya ya, seperti itu. Terus yuk kita lanjut. Sekarang kenapa kok 10 juta dalam 30 hari masuk akal? Ini tadi kita sudah ngomongin tentang laku dan lain sebagainya ya kan. Jadi sekarang kita ngomong kenapa 10 juta dalam 30 hari masuk akal. Tadi tentang digital agency ya kan. Sekarang kenapa 10 juta dalam 30 hari bisa masuk akal? Bisa masuk akal karena pertama, tipe klien yang kita nanti bakalan tarik ya, yang kita bakalan tarik ke bisnis kita, harga produk yang kita charge ya, dan juga karena matematika gitu ya. Ini nanti saya jelaskan. Jadi tipe klien ideal digital agency. Anda jual digital agency, ada klien ideal dan ada klien tidak ideal. Nah, klien ideal itu seperti apa? Klien ideal adalah klien yang enteng bayar uang lebih dari 10 juta. Lah terus taunya gimana? Orang klien seperti itu gimana? Kok bisa ada? Yaitu orang yang dia banyak uang nganggur ya. Kemudian dia industrinya aneh. Maksudnya aneh itu apa? Anda kalau misal pertama kali baru buka usaha, Anda kan paling kepikirannya, aku tak usaha makan, aku tak jualan
produk fashion, misalnya kerudung, misalnya baju, misalnya tas, misalnya itu kan yang orang kepikiran biasa normal ya kan. Nah tapi orang yang industrinya aneh itu ya orang yang gini, Anda misal coba jalan-jalan, Anda misal keluar rumah Anda coba jalan-jalan, coba itu pinggirnya trotoar itu ada apa? Itu Anda kan nggak tahu kan apa itu pinggirnya trotoar. Pinggirnya trotoar itu namanya kantin, ada orang jualan kantin. Anda naik mobil ya kan, bawahnya mobil Anda itu apa? Aspal. Loh, ada orang jasa ngaspal gitu ya, jasa yaitu jasa aspal, jasa nambal jalan lubang dan lain sebagainya. Kemudian ada orang jualan PJU. PJU itu apa ya? Penerangan jalan umum. Kemudian ada orang jual tiang listrik, ada orang jualan macam-macam, ada orang jual paving, ada orang jualan yang seperti itu adalah industri yang aneh. Orang lihat setiap hari tapi buta terhadap itu gitu ya. Nah, itu orang yang biasanya enteng bayar lebih dari 10 juta. Jadi karena kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena orang jarang kepikiran, akhirnya industri tersebut jarang kompetitor, padahal nilai transaksinya besar. Jadi ini salah satu contoh yang saya pakai di sini adalah contohnya adalah rental alat berat ya kan. Alat berat Anda kalau misal bangun rumah, bangun apa butuh misalnya ngecor lantai 2 itu butuh alat berat. Tapi nggak banyak yang jualan hal itu gitu. Atau selain yang seperti ini juga bisa produk yang dibeli bulanan, dimana profitnya itu 10.000 per pieces, 10.000 per pieces ya, dan marketnya itu wanita atau hobi. Misalnya apa? Misalnya kosmetik, misalnya skincare, misalnya produk pelangsing, misalnya dan lain sebagainya seperti itu. Dimana target marketnya itu wanita dan profitnya lebih dari 100.000 per pieces. Itu biasanya orang yang jualan seperti itu biasanya karena pasarnya luas sekali dan produknya itu ya memang wanita ya yang minat ya, dan itu memang butuh dan dibelinya bulanan. Nah itu biasanya klien ideal, mereka uangnya banyak, mereka enteng untuk bayar lebih dari 10 juta. Kemudian nah ini ya marketnya wanita atau hobi, karena wanita itu makhluk diciptakan untuk belanja ya, luar biasa wanita itu. Dan hobi ya, karena kalau Anda jualan produk hobi, misalnya sekarang lagi musimnya sepeda, Anda misal jual rantai sepeda, Anda misal jual stang sepeda, Anda jual apa aneh-aneh yang terkait sepeda yang orang nggak pernah kepikiran. Nah itu orang berani bayar mahal, mau bayar mahal untuk itu, misalnya drone, misalnya apalagi airsoft gun dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok mau bayar mahal ya? Soalnya produk hobi. Kalau hobi itu orang sudah nggak mikir lagi, ya sudah saya seneng ini ya sudah, mau mahal saya mau gitu ya, pokok ada uangnya dia maka orang mau beli itu. Terus kemudian adalah tipe klien ideal, dia harus mau bayar jasa bulanan. Jadi syaratnya untuk mau bayar jasa bulanan ini kalau sudah terpenuhi ini semua, maka Anda harus punya jasa bulanannya. Soalnya dia punya uangnya, tapi Anda juga harus punya jasa bulanannya. Kalau Anda tidak punya jasa bulanan ya sudah, Anda tidak bisa dibayar bulanan gitu ya. Contohnya ini ya, web maintenance, social media maintenance, monthly article marketing, misalnya Google Ads management, reputation management, link building bulanan dan lain sebagainya. Anda harus punya jasa bulanan ya, oke. Kemudian gini ya, klien ideal pun juga ada kondisi di mana mereka itu kurang ideal. Jadi klien ideal ya, meskipun dia misal ada di industri seperti ini ya, di bisnis yang seperti ini, tapi kadangkala mereka juga bisnisnya bisa turun, bisa lagi naik gitu ya. Jadi klien ideal yang bisnisnya lagi naik itu, selama kita bisa kasih hasil maka bayaran lancar, dan itu adalah sumber cash keras untuk kita. Kita kalau bisa kasih proposal di mana memenuhi apa yang jadi kebutuhannya, keinginannya, meskipun proposalnya itu projectnya ada banyak dan nominalnya ratusan juta, bisa gitu ya, sumber cash keras. Anda langsung dapat 150 juta, 80 juta, 100 juta dalam satu waktu itu bisa. Kalau ini ideal, klien idealnya bisnisnya lagi booming, dia pengen ekspansi misalnya, memperbesar bisnisnya dan lain sebagainya, itu adalah sumber cash keras untuk Anda. Tapi negatifnya adalah mereka biasanya karena seperti ini maka deadline-nya lebih ketat ya kan, karena dia sudah ngasih uang, jadi ya sudah ada deadline-nya harus kita penuhi, dan itu lebih ketat dan lebih sulit diajak kerjasama. Maksudnya gimana? Bukannya untuk deal kerjasama di sini, bukannya untuk deal transaksinya ya. Jadi deal transaksi beda lagi gitu ya.
Tapi salah satu model bisnis, nanti kita kalau bicara model bisnis ya, ada model bisnis kerjasama, ada model bisnis langsung bayar di awal gitu ya kan. Nah, orang kalau dia punya duit, dia nggak pengen kerjasama dengan Anda profit sharing dan lain sebagainya, dia nggak mau lah. Dia punya duit, ya sudah bayar aja, kamu bayarnya mahal enggak apa, pokoknya semuanya punya dia, profitnya nanti punya dia di masa depan dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau klien ideal yang bisnisnya lagi turun, nah itu ideal untuk jadi partner kerjasama. Dia lagi nggak punya duit, lah terus dia mau pakai jasa Anda, gimana caranya? Dia pakai kerjasama aja, misal dari saham. Dari saham itu maksudnya dari bagi hasil ya. Oh, ini nanti kalau saya yang pasarkan, maka saya nanti Anda kasih bagi hasilan ya. Kalau dari saya nanti Anda kasih komisi dan lain sebagainya. Dan deadline-nya lebih santai. Atau dia nggak ngasih uang ya kan, deadline-nya lebih santai. Kapan aja kita pengen kerjakan baru kita kerjakan bisa. Tapi ya kalau Anda pengen untuk besarkan ya, Anda kasih deadline sendiri ke diri Anda yang ketat ya, yang keras ya. Kemudian juga bisa barter dengan aset. Jadi maksudnya ini gimana? Jadi misalnya gini, ini contoh nyata. Jadi misalnya gini, saya pernah didatangi di developer. Dia developer perumahannya bagus-bagus yang dia bikin. Dia bikin perumahan bagus, cuma karena, dan ini masih baru-baru aja ya, jadi karena corona ya kan, industri properti kan lagi turun, tidak banyak orang beli properti, banyak orang lebih ke aset yang lebih liquid, misalnya ke emas, lebih ke situ uangnya. Jadinya properti agak-agak melambat, terus akhirnya dia kehabisan uang karena staffnya banyak yang perlu digaji dan lain sebagainya, gitu-gitu, cashnya habis. Terus ya sudah, akhirnya kerja sama saya, terus akhirnya oke, saya bagi hasil, plus kamu punya ndak unit nganggur, misalnya unit contoh, rumah contoh, atau misalnya apa gitu yang bisa saya pakai untuk kantor. Oh iya ada, oh iya sudah, bisa ndak itu tak pakai? Oh iya bisa. Jadi akhirnya saya punya kantor, saya punya base camp baru dari dia gitu ya. Dia punya hal yang tidak, dia punya hal selain uang yang bisa saya pakai, ya sudah, itu bisa kita barter ya. Jadi itu saya pinjam dengan balas jasa saya gitu ya. Cuma minusnya ya ndak ada uang di awal gitu ya. Jadi kalau Anda butuh uang di awal, misal ya itu, kalau Anda butuh uang di awal ya Anda nggak ini kurang ideal gitu ya. Tapi yang jelas seperti itu. Nah, klien ideal via harga premium, via charge harga premium. Jadi oh ya, ini ada magnet ya, maksudnya menarik klien ideal via harga premium. Jadi tempat klien ideal ya, kota besar atau industri. Anda kalau ada di kota kecil sebenarnya enggak apa-apa ya, soalnya setiap kota itu pasti ada orang kayanya. Tapi lebih banyak orang kaya tinggal biasanya di kota besar. Jadi meskipun Anda, enaknya internet adalah meskipun Anda di kota kecil, Anda nanti bisa sasar orang kaya di kota besar. Jadi santai saja ya. Tapi yang jelas tempat klien ideal biasanya adalah di kota besar atau di wilayah industri dari suatu kota tertentu. Misalnya Surabaya, kota industri, wilayah industrinya misal di Rungkut, atau misal di Gresik dan lain sebagainya gitu ya. Terus tempat klien ideal biasanya ada di direktori berbayar mahal. Jadi biasanya itu di internet itu ada direktori bisnis, dimana untuk masuk direktori tersebut misalnya orang harus bayar 3 juta per tahun atau berapa. Contohnya adalah Steel Indo dan lain sebagainya. Terus juga ada asosiasi industri klien. Biasanya klien kalau dia ada di industri yang aneh-aneh itu biasanya ada asosiasinya. Misalnya asosiasi civil engineering, asosiasi arsitek, ada asosiasi apa, aneh-aneh asosiasinya, saya sampai mau nyebutkan lupa. Misalnya asosiasi pabrik precast Indonesia dan lain sebagainya, gitu-gitu itu selalu ada asosiasinya biasanya. Nah, Anda bisa target tempat-tempat seperti itu gitu ya. Dan klien ideal itu mereka itu sukanya jasa dengan kualitas tinggi. Dimana kualitas itu apa sih? Kualitas itu adalah persepsi terhadap, pertama persepsi gini ya, kualitas itu cuma persepsi ya. Jadi, dan kualitas itu dari apa? Dari visual ya, dari visual Anda. Kalau Anda situs Anda kelihatannya bagus sekali, brosur online Anda, katalog online Anda kelihatannya bagus sekali, portofolio Anda hasilnya bagus sekali. Nah, itu klien suka yang seperti itu. Kemudian kualitas itu juga dia mempersepsikan, oh orang ini kualitasnya tinggi karena harga yang Anda charge adalah harga premium. Anda kalau jualan, kalau harga murah
ya yang tertarik ya memang ada klien yang tertarik, tapi bukan klien ideal yang kita inginkan dalam ini ya, dalam apa itu namanya, dalam topik pembahasannya kita ini ya. Jadi kalau bisa Anda charge harga premium biar klien Anda yang datang itu juga klien yang berkualitas ya, klien yang ideal maksud saya. Kemudian kualitas juga, orang ngerti dari profesionalisme Anda, gimana cara Anda membawakan diri. Anda kalau ngomong gimana, Anda kalau menjelaskan tentang sesuatu gimana, Anda kalau dengarkan dia gimana, Anda ngerti apa enggak apa yang jadi kebutuhannya dia, terus Anda bisa nggak ngasih solusi profesional atas itu gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan Anda harus berani charge premium. Anda kalau nggak berani charge premium ya nggak bisa. Dan charge premium itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, dari average industri, dari rata-rata industri Anda, misal Anda masuk ke industri ini ya, biar gampang contohnya saya sendiri aja. Misal ya, industri saya misalnya industri SEO ya kan, industri SEO, average industrinya misalnya per keyword atau misal per campaign biasanya ya orang biasanya 3 juta lah, atau 3.500.000 itu sudah paling tinggi. Nah itu plus Anda kasih tambahan harga 20% untuk bikin Anda premium. Jadi kalau saya pribadi, saya 4 juta per kata kunci, atau ya 4 juta per kata kunci plus ada minimum order 20 kata kunci ya. Jadi ya seperti itu. Tapi saya gini, saya twistnya adalah saya nggak target kata kunci, tapi saya target produk, dimana satu produk itu kata kuncinya bisa banyak. Jadi saya memang harga saya lebih mahal, tapi yang saya target itu bukan cuma satu kata kunci, tapi banyak kata kunci terkait produk tersebut. Tapi tetap ada minimum ordernya ya, minimum 20 produk atau minimum 10 produk, tergantung orangnya, tergantung dia bisnisnya ya. Terus model harga Anda harus fleksibel. Anda premium it's okay, tapi model harga Anda harus fleksibel. Anda bisa kalau misal orang punya budget 10 juta Anda bisa, tapi orang kalau misal punya budget 300 juta, punya budget banyak, Anda harus bisa juga ambil itu gitu ya. Misalnya SEO, oke. Anda produk cuma punya 10, tapi gimana? Bisa enggak kirim ke seluruh Indonesia? Oh ya bisa. Oh ya sudah. Ini kota di Indonesia di mana jumlah penduduk lebih dari 100.000 itu ada sekian kota, ada 100 something kota. Nah ini mau nggak saya targetkan untuk 100 something kota ini semuanya Bapak bisa ranking? Oh ya bisa. Terus ya sudah, saya kasih invoice-nya misalnya berapa ratus juta. Terus ya sudah, apa itu namanya, ya sudah gitu, deal gitu ya. Ya sudah deal, misalnya bayarnya per termin gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk harga murah Anda bisa, misal cuma budget 10 juta Anda bisa, oke Pak 10 juta, oke kita solusinya gini. Yes, ya gitu itulah. Saya nggak mau cerita lagi biar nggak panjang videonya ya. Terus ini sudah 30 menit ini. Dan kalau Anda harga premium, Anda kalau berani charge premium, Anda bakalan narik klien ideal. Dan ini ya, tentang visual harus luxury. Syaratnya biar visual Anda luxury, soalnya kadang Anda itu nggak tahu ya, kadang kalau sense desainnya kalau nggak bagus, kadang itu nggak tahu ini sudah luxury apa belum desain saya. Anda mungkin nganggap desain Anda luxury, tapi sebenarnya pasar nganggapnya wow aneh, norak dan lain sebagainya. Jadi Anda harus pastikan sense desain Anda bagus. Sense desain Anda bagus itu gimana? Anda harus orang desain ya, Anda harus sering lihat-lihat portofolio desainer yang dia bikin apa itu namanya, katalog, bikin situs, bikin ya pokoknya gitu-gitu lah. Itu Anda harus ngerti yang bagus itu seperti apa, yang norak itu seperti apa, yang jelek itu seperti apa. Itu Anda harus benar terlebih dahulu. Jadinya Anda bisa charge harga mahal. Soalnya Anda ngerasa itu luxury, tapi orang lain ngerasa itu norak, ya sudah, Anda meskipun charge mahal nggak bisa, orang nggak bakalan kena, nggak bakalan tertarik dengan Anda. Dan ini visual Anda ini adalah yang harus luxury, mulai dari logo, kartu nama Anda, website Anda, brosur, katalog dan lain sebagainya. Jadi ini Anda harus sering-sering lihat yang seperti ini ya, cari portofolio desainer yang bagus ya. Terus Anda lihat-lihat yang bagus itu seperti apa sih, terus yang norak itu seperti apa, yang jelek seperti apa, Anda harus ngerti ya. Oke, Anda, dan ini ya benefit dari Anda kalau charge harga premium, dimana kalau Anda charge harga premium itu Anda santai, Anda kerja santai,
Kenapa? Soalnya karena Anda sudah charge harga premium, Anda untuk capai target 10 juta per bulan itu Anda nggak perlu butuh klien banyak, Anda cuma butuh klien sedikit. Jadi Anda cuma ngerjakan buat ya misal beberapa orang, yang itu dikit, nggak sampai banyak orang. Jadi Anda banyak santainya daripada orang kalau nge-charge harga lebih rendah. Kecuali kalau Anda mainnya mass market ya, kalau jasa Anda bisa Anda otomatisasi sehingga Anda bisa target ke banyak dengan apa itu namanya, investasi waktu yang sangat-sangat sedikit sekali. Nah itu baru enggak apa-apa, Anda main murah kalau Anda bisa mass market ya. Tapi kalau Anda tidak bisa mass market, apalagi di jasa ya, biasanya ada kostumisasi dan lain sebagainya, kadang tidak bisa dimasalkan, maka lebih ideal Anda untuk charge harga premium. Benefit kedua adalah Anda kalau charge premium karena klien dikit, maka dikit komplain. Dan oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Jadi berapa klien yang Anda butuhkan untuk bisa hasilkan 10 juta per bulan dari penjelasan ini semua? Jawabnya adalah satu klien aja ya. Satu klien aja. Bayangkan Anda dalam waktu 1 bulan ini Anda cuma butuh untuk cari satu klien ada saja untuk hasilkan 10 juta per bulan. Loh, kenapa kok satu klien? Ya mau gimana lagi? Nilai transaksinya tinggi ya kan? Nilai transaksinya bisa tinggi dan profit margin Anda bisa banyak. Kalau Anda satu klien, selama klien tersebut ideal dan selama Anda paham akan kebutuhan klien tersebut, maka satu klien aja sudah cukup dalam 1 bulan Anda untuk sampai ke goal yang saya klaim tadi, 10 juta per bulan ya. Dan paling jelek adalah 5 klien. Jadi antara 1 klien sampai 5 klien ini kalau klien Anda kurang ideal atau kalau nilai transaksi Anda kecil. Jadi klien ya tergantung Anda nanti mau fokusi kemana. Misal kalau karena saya fokusnya ke SEO, dimana SEO itu karena orang itu cari ya kan. Jadi produknya orang itu biasanya itu cari sesuatu yang dia itu butuh saat ini gitu. Dan orang misal butuh saat ini itu ya misal orang apa itu namanya, pengen bangun rumah, pengen bangun kantor, pengen masang partisi ruangan untuk kantornya. Misal dia bikin hotel, terus dia butuh untuk bikin toilet kubikel. Nah itu dia butuh saat ini, maka dia cari. Nah orang-orang seperti itu apa itu namanya, klien-klien yang seperti itu, misalnya kontraktor toilet dan lain sebagainya, itu cocok untuk SEO gitu ya, cocok untuk SEO. Sementara ada lagi tipe klien misalnya UKM atau franchise atau gitu-gitu ya, dimana produknya itu produk makanan, produk fashion. Nah itu lebih cocok untuk produk digital, untuk produk digital agency yang seperti ini, misalnya sosial media, misalnya kayak desain grafis dan lain sebagainya. Nah yang kayak gitu itu mungkin ya cukup ideal, cuma kurang ideal untuk kasih Anda 10 juta langsung jebret gitu ya. Atau kalau ya itu tadi, kalau nilai transaksinya kecil, misal Anda ke UKM, dia snack misal cuma punya 3 macam, jadi Anda cuma ngefoto ya, paling nilai transaksinya nggak terlalu banyak dan lain sebagainya. Anda bisa 5 klien di mana masing-masing 2 juta transaksi, nilai transaksinya 2 juta per bulan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ya, sekarang kita ngomong tentang ini. Kenapa kok gimana caranya bisa kejar satu klien aja? Soalnya satu klien lebih ideal daripada 5 klien ya. Satu klien selama ideal dan Anda paham. Jadi kita bakalan ngomong tentang paham ini, karena klien ideal kita tadi sudah ngerti ya. Sekarang kita ngomong gimana caranya paham terhadap kebutuhan klien, memahami kebutuhan klien. Jadi Anda harus selalu mau untuk ngerti model bisnis dari klien Anda, dan Anda harus selalu bisa bantu setiap kebutuhannya dia. Setiap kebutuhannya dia Anda selalu bisa bantu semuanya gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, misal kontraktor, oke, misal kontraktor toilet ya, dia butuh order, oke Pak, ini Pak jasa SEO, ayo Pak di SEO kan biar Bapak ranking dan lain sebagainya. Oke, biasanya oke Pak sudah di SEO, ini Pak Bapak sudah ranking gini, tapi Bapak ini yang kontak Bapak ini kurang banyak Pak, soalnya situs Bapak itu terlalu terlalu 2000, kurang 2020 Pak. Bisa dimodernkan lagi, bisa ditaruh tombol WhatsApp Pak di sini, bisa dibikin gambarnya itu bisa dibikin bagus, dibikin galeri dan lain sebagainya. Akhirnya dia nge-site redesign, bayar lagi ke kita ya kan. SEO dia sudah bayar, kemudian kita set redesign Pak. Terus setelahnya di set redesign,
Pak ini apa situsnya Bapak ini kan sudah kita bagusin kayak gini. Nah, ini tapi ini kurang kontennya, Pak. Bapak kalau biar situsnya Bapak biar lebih otoritas, sebaiknya dikasih kayak artikel bulanan tentang industrinya Bapak ini, tentang toilet ini. Akhirnya kita bisa jual jasa content writer. Pak, ini Bapak ini masih belum punya lokasi Pak di Google, Pak. Ini Bapak selain SEO seharusnya juga punya lokasi di Google My Business. Jadi orang kalau misal ngetik apa di kotanya dia, maka Bapak bisa muncul seperti ini, orang bisa telepon, bisa tahu lokasinya Bapak, maka kita bisa jual Google My Business. Terus nanti setelah itu semua, Pak, ini Bapak ini sudah bagus, Pak, sudah di sini. Gimana Pak? Bapak tapi situs cuma punya satu loh. Bapak enggak pengen ini dorong orang-orang ini, Pak. Bapak idealnya Bapak punya situs lebih dari satu, Pak. Akhirnya bikin situs lagi, saya development, terus bikin situs baru lagi, otomatis di SEO lagi, dan lain dan seterusnya. Jadi satu klien kalau Anda paham apa yang jadi kebutuhan dia, maka itu sudah cukup gitu ya untuk menghidupi Anda dengan Anda putar-putar di kebutuhannya dia, yaitu dia kan butuh order lebih banyak gitu ya. Dan misal nih contoh lagi, misal franchiser, dia butuh logo ya kan, dia butuh logo. Orang bikin franchise untuk nanti dijual franchise-nya, dia butuh logo bagus. Terus oke Pak, ini logo untuk tehnya Bapak sudah jadi, tapi nggak pengen didesainkan juga Pak packagingnya, Pak. Oke, desain juga packagingnya. Nah Pak, ini setelah didesain packaging Bapak nggak pengen ini cetak kardusnya, nggak pengen cetak minumnya, nggak pengen cetak apanya. Jadi ada juga jual cetak packagingnya, Pak. Untuk gerobaknya gimana Pak? Nggak sekalian Pak didesain Pak gerobaknya, Pak. Akhirnya desain gerobaknya. Terus nggak sekalian di print Pak gerobaknya. Jadi ini sudah didesain seperti ini, sekalian di print aja Pak. Jadi Bapak nanti tidak usah mikir. Akhirnya cetak desain gerobak juga. Terus Pak, untuk buat gerobaknya gimana Pak? Buat gerobaknya bisa dilempar ke saya juga Pak. Ini kebetulan kita ada untuk buat gerobak dan lain sebagainya. Bapak kebutuhannya berapa, bisa murah karena Bapak sudah order ini semua, akhirnya buat gerobak juga ke kita. Terus Pak, ini situsnya gimana Pak? Nggak sekalian situsnya Pak untuk narik orang biar mau beli franchise-nya dan lain sebagainya. Akhirnya bikin situsnya juga ke kita dan seterusnya gitu ya. Jadi kita kalau paham kebutuhan klien, kita bisa jadi one stop solution buat dia. Maka cukup gitu ya, satu klien aja cukup, satu klien saja cukup, satu klien per bulan saja cukup ya maksud saya. Jadi bulan depan ya Anda cari lagi klien lagi gitu ya. Kecuali kalau Anda bisa bikin bulanan 10 juta per bulan di jasa maintenance dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya rasa itu aja, sekian dari saya materinya ya. Jadi sekarang kita loncat ke tugas digital agency training hari ini ya, dimana Anda bakalan dapat bonus pertama PDF daftar asosiasi, kemudian PDF daftar industri. Jadi sebentar, saya mau kasih tahu Anda. Tadi kan ada industri-industri yang ideal ya kan ya. Nah ini saya mau tunjukkan kepada Anda. Oh ini. Nah ini ya, keyword jasa. Nah ini ya, jasa. Jadi apa saja industri yang cocok untuk di digital agency kan. Yang aneh-aneh tadi ini ya, ada CCTV. Kemudian ada jasa baja ringan, ada jasa kanopi, jasa water heater, ada jasa pasang keramik, pasang plafon, pasang bracket, terus pasang ACP, pasang kaca, pasang wallpaper, pasang lampu, plafon PVC dan lain sebagainya. Jadi ini saya punya daftar, ada sangat banyak sekali sampai ke bawah ini ya, wallpaper dan lain sebagainya. Ini saya punya daftar ini. Anda kalau misal pengen daftar ini, dan ini cuma satu daftar aja ya, saya punya dua ini yang bakalan saya kasih. Pertama keyword jasa pasang, kemudian ada keyword sewa. Soalnya kan soalnya orang di industri sewa juga bisa Anda tawarkan digital agency ya, dan itu salah satu klien ideal. Misalnya sewa sound system, sewa LED, videotron dan lain sebagainya gitu ya. Ada sangat banyak sekali daftar industri yang Anda bisa target. Jadi untuk bisa dapat bonus ini, tugas Anda adalah jelaskan kenapa kok digital agency Anda masuk akal untuk hasilkan 10 juta per bulan. Anda nanti pengen fokus kemana ya? Dari tadi kan sudah ada penawaran ya kan, ada penawaran macam-macam.
Idealnya tentu saja penawaran macam-macam itu Anda punya semuanya, jadi Anda bisa jadi one stop solution. Tapi pun Anda bisa fokus ke satu ya, Anda fokus ke satu, misalnya saya fokus ke SEO, tapi ya saya nanti juga bikinkan situs, ya saya nanti juga bikinkan sosial media, ya saya nanti juga ngelola budget iklan, saya juga macam-macam, tapi ada satu yang saya fokusi gitu ya. Nah, tugas Anda adalah Anda pikir apa yang Anda fokuskan itu tadi, terus nanti itu dari satu yang Anda fokusi itu nanti merenteknya kemana gitu ya. Itu Anda pikir ya, maksudnya merentek itu apa ya bahasa Indonesianya ya, nanti menjalar kemana gitu ya, nanti menjalar kemana. Nah, jadi Anda jelaskan kenapa digital Anda masuk akal untuk hasilkan 10 juta per bulan. Anda post jawaban Anda di YouTube komen ya, jelaskan yang detail gimana kok digital agency Anda nanti itu bisa masuk akal untuk hasilkan 10 juta per bulan. Nanti klien Anda juga seperti apa yang Anda pengen incar dan lain sebagainya, biar digital agency Anda tersebut masuk akal untuk bisa hasilkan 10 juta per bulan ya kan. Terus post jawabannya di YouTube komen, kemudian Anda screenshot, kemudian Anda laporkan via WA di nomor WA di bawah. Anda kalau kemarin ngerjakan PR Anda sudah tahu nomor WA saya ya, tapi tetap saya kasih nomor WA saya di bagian bawah ini. Jadi terima kasih, sekian dulu dari saya. Terima kasih Anda sudah nonton sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakalan di video selanjutnya kita bakalan ngomong tentang gimana cara lakukan digital agency dari A-nya sampai Z-nya. Kita bakalan ngomong bisnis model. Jadi ini ya, Digital Agency Training 2, Digital Agency Business Model. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Salam senyum.